Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengoperasikan bentuk akar. Baik, kali ini kita akan belajar bagaimana mengerjakan operasi dalam bentuk akar. Seperti yang kalian sudah pelajari bahwa untuk mengoperasikan dalam bentuk akar, misalnya ada akar A akar C ditambah B akar C, maka ini hasilnya adalah A ditambah B kemudian diakarkan C. Jadi akarnya harus sama, baru bisa ditambah ataupun dikurang ya, boleh ditambah ataupun dikurang. Tapi kalau misalkan A akar C dikali B akar D, maka hasilnya A nya dikalikan dengan B, yang di luar dengan yang di luar, kemudian yang di dalam bentuk akar dikalikan dengan yang di dalam akar. Kemudian bagaimana cara kita mengerjakan operasi dalam bentuk akar? Misalkan contohnya di sini akar 75 ditambah 2 akar 12 dikurang akar 27. Nah, ini kan tidak ada yang sama, dalam akarnya beda semua. Apakah ini tidak bisa dikerjakan atau hanya seperti ini saja? Tentu saja tidak ya. Ini bisa disederhanakan. Syaratnya adalah kita harus merubah bentuknya terlebih dahulu agar nanti bentuk akarnya sama ya. Sebisa mungkin kita menyamakan. Nah, sekarang kita akan menyamakan. Untuk bisa menyamakan ini, maka di sini ya, kayaknya nih ada akar 75. Kita harus rubah dalam bentuk apa? Untuk merubah bentuk seperti ini, maka kita akan menggunakan beberapa bantuan. Misalnya di sini kita tahu bahwa akar 4 itu sama dengan 2. Kalau akar 9 itu sama dengan 3. Misalnya di sini juga kita punya akar 16 sama dengan 4. Kemudian akar 25 sama dengan 5 dan seterusnya. Yang jelas perkalian dalam bentuk akarnya ini nanti harus menggunakan angka-angka yang bisa diakarkan. Kalau tidak bisa diakarkan, nanti itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Nah, ini akar 75 kita akan buat menjadi, yang memungkinkan di sini adalah 25 ya. Akan akar 75 karena ini bisa dibagi 5 ya, karena ini 5, ini berarti 5 dikali berapa supaya 75? Oh, dikali 15. Kalian bisa mengembangkan bahwa akar 5 kali 15 ini bisa ditulis lagi menjadi 5 dikali 15, itu adalah 5 dikali 3. 5 dikali 5, kalau dalam bentuk akar, maka kalau ada dua angka yang dikalikan sama, maka dia boleh keluar. Nah, jadi 5-nya keluar 1 aja ya, 1. Kemudian yang tertinggal adalah 3. Nah, ini boleh. Tapi kalau hanya sampai 5 kali 15, ini kan masih bingung. Oh, ini gimana nih lanjutannya? Lanjutannya bisa dijabarkan seperti ini. Kalau misalkan tidak ingin menggunakan angka-angka yang terlalu besar. Misalnya di sini akar 75, kita pakai angka di sini ya. Ini berarti 25 dikali 3. Berarti ini adalah akar 25 adalah 5, kemudian yang tertinggal adalah 3. Yang berikutnya di sini juga ada 2 akar 12. Oke, 2 akar 12. Ini 2 di luar tetap dikali akar 12 itu kita cari. Oh, kita bisa menggunakan 4. 4 kali berapa? 4 kali 3. Oke. 2 di luar tetap dikali akar 4. Akar 4 dia yang keluar adalah 2, yang tertinggal adalah 3. Ini dikalikan 2 kali 2 4. 4 akar 3. Oke, yang terakhir akar 27. Akar 27 itu berarti kita pakai di sini 9 ya. 9. Ini berarti 9 dikali 3.
Ini akar 9 berapa? 3. Yang tersisa adalah 3. Oke, sudah sama. Kalau sudah sama, mari kita kerjakan. Contoh yang pertama. Ini contoh nomor 1. Contoh yang pertama. Di sini berarti akar 75 ditambah, kita tulis ulang di sini ya. Di sini akar 75 ditambah 2 akar 12 dikurang akar 27 sama dengan, oke, akar 75 berubah menjadi 5 akar 3 ditambah 4 akar 3 dikurang 3 akar 3 ya. Nanti cenderung sama. Nah, cenderung sama. Apakah nanti pasti sama ketiganya? Belum tentu ya. Pokoknya kita akan mengusahakan dia sama. Kalau tidak sama gimana? Oh, berarti dia belum jodoh. Ya sudah, mau apa? Nah, jadi kalau bisa disamakan, kita samakan. Kalau misalkan sudah tidak bisa disamakan, maka cukup sampai situ saja. Artinya dia berbeda memang. Oke. Di sini bisa, berarti kita operasikan 5 ditambah 4, 9 dikurang 3, 6 ya. Jadi 6 akar 3. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua langsung saja di sini ya. Ini cukup seperti ini, satu contoh saja ya, yang saya jabarkan detail. Sekarang di sini akar 80 dikurang akar 5 dikurang akar 125. Nah, di sini ada kata jadi kunci adalah ini akar 5. Perhatikan. Ini akar 5 nggak bisa diapa-apakan. Nah, sekarang karena ini akar 5 nggak bisa diapa-apakan, maka arahkanlah yang lain bisa nggak berhubungan dengan 5. Ini 80, bisakah 5 dikali berapa supaya 80 yang angkanya itu bisa diakarkan? Oke, sekarang kita buat 80 dibagi 5 itu adalah 16. Oke, 16 bisa, berarti kita pakai 16 dikali 5 ya. Kemudian dikurang akar 5. Dikurang lagi. Nah, ini 125 yang ada hubungannya dengan 5 adalah 25. Oke. Sekarang ini 16. Akar 16 adalah 4 akar 5. Dikurang akar 5 dikurang nih akar 25 berarti adalah 5. Yang tertinggal di dalam adalah 5. Oke. Nah, sekarang ini sudah, maka kita buat hasilnya sama dengan di sini 4 dikurang, kalau tidak ada angkanya berarti apa? Berarti goib, bukan goib, berarti ada angkanya di sini sebenarnya. Berapa angkanya? Yaitu 1. Berarti 4 dikurang 1 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 2 akar 5. Oke ya. Jadi jawabannya negatif 2 akar 5. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya jika kita berhadapan dengan soal pilihan ganda ya. Soal pilihan ganda ini memiliki berbagai macam trik untuk menjawabnya. Kadang di dalam pilihan, soal pilihan ganda ini sudah tersirat membantu kita. Tersirat ya, apa sih tersirat? Itu semacam ada petunjuk di dalam pilihan gandanya. Oke, kalau sudah ada petunjuknya, sekarang kita coba yuk. Ini misalnya akar 12 ditambah akar 27 dikurang akar 3. Di sini di pilihan gandanya ada akar 3-nya semua ya. Oh, mungkin saja itu semua bisa dirubah ke dalam bentuk akar 3. Akar 12 ditambah akar 27 dikurang akar 3 berarti sama dengan akar 12 itu adalah 4 kali 3. Kalau sudah ingat di atas itu lebih gampang ya. Akar 27 di atas juga sudah ada ya, yaitu 9 dikali 3 dikurang akar
3 ya. Ini 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 dikurang akar 3. 2 ditambah 3 berarti 5 dikurang 1 4 akar 3. Oke, jawabannya B ya. Oke. Bisa ya, bisa. Nah, selanjutnya, nah ini contoh yang berikutnya. Ini misalnya di pilihan ganda sudah dikasih tahu nih sama semua akar 2 sama akar 3. Jadi ada yang tidak bisa digabungkan, yaitu akar 2 dan akar 3. Nah, kita akan mengerjakan ini, berarti akar 8 itu kita rubah dulu ya. Akar 8 itu adalah 4 dikali 2. Akar 4 berapa? 2, berarti 2 akar 2. Yang berikutnya akar 75 sudah tahu ya, di atas sudah ada tuh. Akar 75 berapa? Oke, 5 akar 3. Kemudian akar 32. Akar 32 itu adalah 16 dikali dengan 2 ya, berarti 4 akar 2. Kemudian yang berikutnya akar 243 itu adalah ini berapa ya? 91 ya. 91 bukan 81. 81 dikali 3 yaitu 9 akar 3. Oke, ini sudah ada semua. Mari kita jawab. Berarti akar 8 2 akar 2 ditambah akar 75 5 akar 3 dikurang akar 32 4 akar 2 dikurang akar 243 dikurang 9 akar 3. Oke, yang sama mana? Akar 2 dengan ini ya. Jadi 2 dikurang 4. Berapa 2 dikurang 4? Adalah minus 2 akar 2 ya. 5 dikurang 9 berarti minus 4 akar 3. Jadi jawabannya minus 2 akar 2 dikurang 4 akar 3. Jawabannya A. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Paham. Saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Kalau tidak masih ada pertanyaan, silakan tanyakan pada kolom komentar. Oke, sampai jumpa.